Halo Sobat Bola Desa, sekarang saya berada di Malang dan saya berada di salah satu tempat yang menjadi home base sementara Evan Dimas. Kita tahu Evan Dimas menjadi salah satu pemain yang belakangan paling banyak masuk di pemberitaan. Bukan hanya di Dimas, tapi juga di klub. Evan, memperkuat Arema, komentarnya. Pertimbangan utama seperti apa dulu? Apakah hanya berdasarkan nilai kontrak atau hal lain? Ini kan menjadi sesuatu yang banyak ditanyakan oleh teman-teman. Ya, kalau saya profesional Mas ya. Saya memang sebagai atlet dimanapun saya bermain ya saya harus profesional. Dan pertimbangan saya untuk main di Arema adalah saya tahu tim Arema tim yang besar dan memiliki supporter yang sangat fanatik. Betul. Jadi saya selama ini kan memang bermain bermain kemarin kan kemarin kan di Bayangkara gitu kan. Jadi saya pengen juga merasakan dukungan dari supporter seperti itu. Nah, kalau melihat selama ini Evan kan bisa dikatakan cukup berpengalaman dari 5 tahun terakhir di kasta resmi sepak bola nasional kan. Nah, ini langsung hadir di pramusim yang bertajuk Piala Presiden. Sebenarnya ini sebagai ajang yang sangat menguntungkan buat adaptasi dengan tim, atau memang sebelumnya sudah, ketika gabung Arema, aku harus main seperti ini. Apa sudah ada gambaran seperti itu? Atau justru ini menjadi momentum yang pas untuk adaptasi? Iya, tentu adaptasi ya, dan momen yang saya tunggu-tunggu ya gitu. Karena memang saya datang di sini sebagai orang baru, jadi saya perlu adaptasi dengan pelatih, adaptasi dengan teman-teman yang belum kenal seperti itu kan. Dan saya juga ada gambaran ketika saya main di Arema saya harus bermain lebih ngotot seperti itu kan. Karena karakter pemainnya yang keras, cepat, tapi bukan kasar ya. Bukan kasar ya. Van, 2 tahun tanpa penonton, praktis sudah 2 tahun kompetisi tanpa penonton, bahkan dimanapun juga hal yang sama. Sekarang begitu tampil di pramusim dengan supporter yang luar biasa, awalnya jadi beban nggak ya? Awalnya ya kayak sebelum dari kemarin kan kalau demam panggung enggak sih Mas, ya kan? Ya dulu kan memang udah terbiasa adanya supporter gitu. Ya memang karena 2 tahun nggak ada supporter, terus ada supporter itu jadi motivasi lebih lah buat saya kan. Jadi semangat lebih, apalagi ketika kita bermain di kandang sendiri kan dengan dukungan Aremania dan Aremanita, jadi semangatnya 2 kali lipat seperti itu ya. Nah, kalau kita berbicara persentase gitu ya, dari awal bergabung sampai saat ini, kemudian hadir di pertandingan Piala Presiden, adaptasi yang sesuai keinginan, sekarang udah berapa persen? 80%, 70% atau malah masih 50% bergabung dengan Arema, maksudnya dengan gaya main Arema? Ya kalau dengan gaya permainan Arema ya saya berusaha secepatnya untuk beradaptasi ya, karena kita kan saya kan pengalaman saya kan belum udah dilatih dengan maksudnya pelatih sering berganti gitu kan. Jadi bukan pelatih yang menyesuaikan kita, tapi kalau saya pribadi ya saya harus cepat-cepat menyesuaikan dengan gaya permainan pelatih seperti itu. Dan sejauh ini sudah tune in atau masih butuh waktu lagi untuk beradaptasi? Ya kalau saya pribadi ya siap lah gitu kan. Karena udah tahu dukungannya luar biasa, kuat, apalagi di tengah Arema juga rata-rata pemain yang berkualitas, artinya adaptasinya tidak terlalu lama begitu. Iya, tidak terlalu lama. Dan kira-kira dengan apa yang diraih Arema saat ini, mampukah melaju sampai dengan babak akhir nantinya? Ya insya Allah Mas, kalau saya pribadi ya yakin seperti itu kan. Kalau di sepak bola hasil kalah menang kan udah Tuhan yang ngatur, tapi kan kita sebagai pemain kan wajib berusaha semaksimal mungkin, ngotot di lapangan seperti itu kan, seperti itu. Nah sekarang kita mulai soal di timnas gitu kan. Kalau nggak salah dari statistik 5 pemain yang paling banyak diturunkan di era Sintayong, Evani masuk 11 pertandingan, 2 gol 5 assist. Komentarnya, apakah masih yakin nanti bisa bersaing dan menjadi andalan dari Sintayong atau seperti apa? Ya setiap pemain kan ya pasti senang ya Mas ya, pemain untuk timnas ya. Saya pribadi juga kalau ada kesempatan untuk membela timnas ya, saya pasti siap untuk bersaing seperti itu dan siap juga membanggakan Indonesia seperti itu. Dengan karakter melatih Sintayong, merasa pas dengan banyak hal yang selama ini menjadi kelebihan itu? Iya, setiap pelatih kan mempunyai metode latihan sendiri-sendiri Mas ya. Nggak bisa juga seperti saya bilang tadi, kita pelatih yang menyesuaikan kita. Jadi kita
tetap menyesuaikan pelatih seperti itu. Apapun pelatihnya, gaya apapun latihannya dan gaya apapun cara mainnya ya kita harus cepat adaptasi seperti itu. Apa yang diinginkan pelatih ya. Apapun yang diinginkan pelatih kita harus ikut seperti itu. Sekarang baru berumur 26 tahun ya? 27. 27? Wah, kurang satu berarti ya. Van, 27 tahun, 43 kali memperkuat timnas senior dan 32 kali di timnas junior. Kira-kira bisa menyentuh sampai angka 100 misalkan capture bersama timnas? Insya Allah mas, insya Allah ya. Bisa sampai umur 33-35 memperkuat timnas? Insya Allah lah bisa, insya Allah. Apa resepnya? Ya resepnya saya kan sadar gitu mas ya, maksudnya dalam artian pemain yang di bawah saya, maksudnya di umur lebih muda dari saya itu sekarang banyak bermunculan. Jadi saya pribadi harus sadar bahwa saya harus tambah sendiri porsi latihannya gitu. Ketika misalkan di klub latihan sekali, saya harus tambah 2 kali. Ketika di klub misalkan latihan 2 kali, saya harus 3 kali seperti itu. Jadi kita nggak bisa santai-santai gitu. Ketika kita santai ya disitulah kita mulai tergeser pelan-pelan lah ya. Harus nambah ya. Nah ini nih pertanyaan yang mungkin teman-teman media juga banyak yang belum tahu. Bagaimana sih Ivan menggambarkan pribadi sendiri? Ivan itu sosok pemain yang seperti apa? Perfeksionis? Ya saya sebenarnya ya apa ya mas ya, menggambarkan diri saya sendiri ya nggak mau kalah lah, seperti itu. Nggak mau kalah dalam artian di dalam latihan, uji coba ataupun pertandingan gitu kan. Memang saya kelihatan santai gitu, tapi dalam hati saya nggak pengen kalah. Fight gitu ya? Fight terus apa ya, sedih lah banget kalau misalkan ketika pertandingan gitu atau latihan pun kalau misalkan kalah itu sedih saya. Apalagi pertandingan seperti itu. Kelebihan utama dari Van Dimas? harus dijawab nih. Kalau kita baca media passing akurat, jelajah kemana-mana, nah ini kan sudah banyak tahu. Tapi kan menurut Van Dimas sendiri seperti apa? Ya kelebihan gimana ya, saya mungkin lebih ini ya, lebih tenang aja gitu. Jadi lebih bagaimana menjaga ritme pertandingan dan juga bagaimana harus bersikap di atas lapangan. Apapun yang terjadi kita sebagai profesional harus apa ya, tenang, harus sabar dan harus bersikap seadil mungkin gitu. Tenang, sabar. Apakah ini berkaitan dengan condro di muka pada saat sebelum-sebelumnya? Nah, kita tahu banyak cerita bahwa Van Dimas dulu harus bekerja keras, bukan bekerja keras ya, tapi berusaha keras ya, keluarga harus banting tulang. Apakah ada hubungannya dengan itu? Iya tentu mas, gitu kan. Sekarang saya juga nggak nyangka kan bisa jadi pemain timnas dan sebagai pemain profesional gitu. Dulu ya kayak kayaknya susah gitu seperti itu kan. Tapi saya nothing tulus saja gitu, saya ikhlas saja. Tuhan nggak bakal tinggal diam gitu. Yang penting saya berusaha kerja keras saja. Jadi nggak jadi wis urusan belakang. Yang penting saya kerja keras, terus saya disiplin, terus patuh sama kedua orang tua, wis ikhlas saja. Seperti alhamdulillah sampai sekarang bisa menjadi pemain timnas dan bisa menjadi pemain profesional seperti itu. Siapa sosok yang sejauh ini paling banyak berperan sehingga bisa mencapai Ivan Dimas saat ini? Tentu ibu dan ayah saya mas ya, dan keluarga saya yang banyak berperan dalam sepak bola, karena mereka yang selalu support saya di keadaan susah ataupun senang seperti itu. Masih ingat nggak sepatu pertama dibeli harga berapa? Waktu itu saya ikut SSB 25.000. 25.000? Waktu ikut SSB? SSB 25.000. Itu sekitar saya masih kelas 5 SD mas. Kelas 5 SD? 5-4 SD lah ya itu pertama saya. Teman-teman, dengan sepatu 25.000 sekarang Ivan Dimas bisa memakai sepatu 25 juta ya? Enggak ada sepatu 25 juta. Nah, ingat nggak gaji pertama yang diterima dari main bola berapa? Mungkin di level dari amatir menuju profesional gitu ya? Saya dulu yang seneng banget lah gitu kan. 50.000 udah seneng banget mas. Itu pertandingan? Satu pertandingan dulu di SSB itu kan. Karena ya ada internal dulu kan di Surabaya. Saya kan ikut SSB Mitra Surabaya itu kan. Jadi setiap pertandingan ketika internal tim kita menang itu dapat kadang 25.000, kadang 50.000. Sekali makan berapa rata-rata? Ya sekali makan pokoknya 20.000 nggak nyampe ya? Nggak sampai mas, pokoknya saya makan di rumah aja. Kalau dapat gitu ya saya kumpulin. Nanti kadang saya kasih ke ibu seperti itu kan, maksudnya
Kalau dapat uang gitu saya kumpulin, saya kasih ibu. Kadang ngajak adik-adik saya ke Indomaret, Alfamart buat beli makan gitu. Tuh, teman-teman, dari uang 50.000 dikumpulin untuk membantu ibu. Dan sekarang mengumrohkan ibu tiap bulan pun bisa ya. Amin, amin. Amin. Contoh positif buat teman-teman dan kita semua tentunya bagaimana pengabdian dan doa orang tua. Ternyata bagi Pak Dimas khasiatnya luar biasa. Bener. Mujara doa yang diridhoi. Nah sekarang kalau melihat apa yang ada sampai saat ini, kelemahan dari Pak Dimas apa? Pribadi ya? Kelemahan Kelemahan di lapangan seperti apa? Yang perlu ditingkatkan, bisa ya, lebih mendominasi gitu? tentu banyak ya Mas ya kalau yang perlu ditingkatkan. Kadang saya juga punya catatan sendiri apa yang perlu ditingkatkan seperti itu. Ya mungkin apa ya, tuntutan setiap pelatih kan beda-beda seperti itu Mas. Mungkin banyak orang melihat juga saya kurang otot seperti itu kan. Kurang otot, maksudnya kan dalam pikiran saya dalam artian ngotot itu seperti apa. Kita ngerebut lawan itu kan, kalau saya pribadi kan ngerebut lawan bukan kita hantam lawan terus pelanggaran. Tapi di mindset saya, di pikiran saya adalah ketika kita satu tim untuk mengarahkan di mana kita pressing, di mana kita mengambil bola, kita menyerang sama-sama, kita bertahan sama-sama. Seperti itu, bukan kita hantam orang terus kita pelanggaran ya buat apa? Itu kan bukan kita ngerebut bola namanya, seperti itu kan. Jadi intinya bagaimana bisa berkontribusi secara maksimal dan tidak harus bermain sesuai dengan apa ya, kasar atau seperti apa, tapi lebih ada kasarannya gitu ya. Selama di timnas, pertandingan yang paling berkesan di mana? Pertandingan yang paling berkesan itu ya lawan Korea lah itu Mas. Yang lawan Korea sama lawan Vietnam itu. Yang menang, yang adu penalti itu. Yang golin berapa gol? 3 gol itu ya. Dengan situasi servis yang sama, terus langsung itu jadi trending topik ya. Pertandingan yang tidak bisa dilupakan. Lawan Vietnam waktu cedera. Apa yang terjadi setelah itu? Bener-bener stres dalam waktu 2-3 hari atau seperti apa? Stresnya sih enggak Mas ya. Maksudnya saya ngerasa sakitnya itu ya memang sakit, tapi yang penyesalan bagi saya itu bukan rasa sakitnya ya, bukan karena saya cedera, tapi ketika saya tidak bisa melanjutkan pertandingan. Itu ya? Ya, karena momen seperti itu enggak semua orang bisa mendapatkan momen seperti itu ya. Maksud dalam artian final di SEA Games, terus kesempatan kita untuk meraih medali emas kayak seperti itulah, kayak hilang seperti itu kan. Jadi memang sangat berkesan lebih karena itu ya. Dan itu momentum yang bisa dikatakan sulit untuk terulang dan tidak tentu tiap tahun terjadi kan. Iya, dan tidak mungkin apa semua pemain dapatkan. Evan tahu kemarin jelas bagaimana harus bersaing di kasta tertinggi dengan sistem bubble series. Nah sekarang dengan kembali Common Week, kira-kira apakah dalam hal ini nanti Arema bisa bersaing seperti yang kemarin atau seperti apa? Ya, saya yakin Mas, saya yakin Arema ini tim besar dengan dukungan supporter yang sangat fanatik. Saya yakin Arema mampu bersaing di papan atas seperti itu. Yakin, optimis, masih bisa? Yakin dan optimis saya. Meskipun sekarang sudah mulai normal lagi dan tentunya persaingan akan lebih ketat. Ya, saya yakin. 3 tim promosi dengan kekuatan luar biasa loh. Ya, masih yakin? Sangat yakin saya. Ini yang menarik, rekan-rekan, Evan Dimas masih menjadi pemain yang sangat optimistis dengan penampilan timnya dan juga dengan penampilan pribadi. Pesan Evan Dimas buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, buat sepak bola Indonesia seperti apa? Ya, untuk seluruh sepak bola Indonesia, pemain ataupun supporter, kita tetap profesional dalam artian sebagai pemain kita harus taat, harus seadil mungkin dengan sikap kita di dalam lapangan ataupun di luar lapangan. Dan untuk supporter tetap jaga protokol, terus apa ya, tidak membawa flare ya? Dia tidak membawa flare, terus maksudnya apa ya, tetap meskipun mendukung tetap apa ya, mempunyai inilah dalam koridor yang sudah ditentukan. Koridor yang sudah ditentukan seperti itu. Jangan sampai ada huru-hara, apalagi keributan baik itu di dalam lapangan dan di luar lapangan. Karena bagaimanapun sepak bola yang menyatukan kita semua. Terima kasih Pak Dimas. Sama-sama Mas. Selalu ketemu di lapangan, sehat selalu, dan selalu menjadi penghibur yang luar biasa buat komunitas sepak bola. Amin. Terima kasih, saya Dimas Juni, sampai bersua di episode berikutnya.